Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih sempat diberi nikmat, kesempatan, kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid yang penuh mubarak ini, Masjid Muhammadiyah Umar bin Khattab, di mana ada masjid juga selain di sini, yaitu di kampus 2 UMI juga bernama Masjid Umar bin Khattab. Jadi ada 2 Masjid Umar bin Khattab, ada yang di UMI kampus 2 dan di Antang sini. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat, para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin. Sebelum saya lanjutkan pengajian ini, saya ingin mengemukakan salah satu hadis yang mengatakan man dalla ala khairin falahu ajrun mislu fa'ilihi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'un. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya pahala dari orang yang ditunjukkan itu apabila dia pengerjakan sama seperti pahalanya, tanpa dikurangi pahala orang yang mengerjakan tersebut. Jadi di sini maksudnya ini hadis ini sababul wurudnya itu pada waktu Nabi Muhammad SAW mendengar ada orang di satu kampung itu kelaparan sehingga butuh bantuan berpemakanan, tetapi tidak ada yang tahu jalan ke sana. Maka ada salah seorang yang berinisiatif untuk menunjukkan jalan tersebut. Saya tahu jalan ke sana. Maka keluarlah hadis ini. Jadi dia hanya menunjukkan jalan. Nah, begitu juga kita yang ikut di sini bisa menyebarkan. Ya, bukan berarti kita ini mau sama seperti dai atau mubalik. Ya, tetapi kalau kita tidak punya pengetahuan umpamanya, ya, tetapi kita tahu apa yang disampaikan kepada kita, lalu kita sebarkan, maka kita dapat pahalanya, walaupun bukan kita yang berpendapat seperti itu. Yang jelas ini perlu kita sebarkan, ya, daripada orang menyebarkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka untuk menyaingi semua itu kita harus juga menyebarkan suatu kebaikan, karena di sini peran medsos itu sangat luar biasa. Jadi kita perlu berdakwah lewat medsos, walaupun kita ini tidak bisa menyampaikan, tetapi kita bisa menyebarkan. Ya. Apalagi sekarang ini sudah mudah untuk menyebarkan, makanya ada YouTube, ya, YouTube untuk bisa disebarkan ke seluruh dunia supaya orang mengerti. Adapun materi yang diberi amanah kepada saya pada malam ini adalah pandangan Al-Quran kepada tentang Nabi Isa alaihi salam. Karena banyak di antara kita
itu salah memandang Nabi Isa tersebut, walaupun kita sendiri orang Islam. Kalau di luar Islam itu no problem, tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah kalau kita sendiri orang Islam memandang seperti pandangan orang kafir, walaupun itu beda ucapan dengan hati, ya. Karena ada orang mengucapkan bilang, itu kan hanya kata-kata, yang penting tidak mengganggu akidah, ya. Itu artinya menurut orang mu'alaf saja tahu, ya, seperti apa yang dia ucapkan itu tidak sesuai dengan hatinya, itu sama orang munafik, ya. Bilang saya memang semua kata-kata itu ada tanggung jawabnya, ya. Baik, yang saya akan bacakan ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir surah An-Nisa ayat 171 dan 172 sesuai yang diberi amanah iman kepada Rasul, yang maksudnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Baik, saya akan bacakan ayatnya dulu bersama terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu fa aminu billahi wa rusulih wa la taqulu salasatun intahu khairan lakum innamallahu ilahun wahidun subhanahu ayyakuna lahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. An-Nisa 171. Artinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Allah itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Jadi tafsir Ibnu Katsir ini tafsir dari ayat ke ayat, atau dari ayat ke hadis, atau pendapat para sahabat. Nah, jadi ini dalilnya kuat karena banyak macam tafsir, ya. Ada tafsir Al-Jalalain. Kalau tafsir Al-Jalalain itu tafsir masalah bahasa, ya, bahasa dari Arab ke Arab juga. Tapi kalau tafsir seperti Al-Qurtubi itu tafsir bir-ra'i. Nah, jadi di sini banyak tafsirnya yang berbeda-beda. Jadi kita ambil tafsir Ibnu Katsir. Nah, di sini dikatakan ya ahlal kitab. Ahlal kitab itu yang mempunyai kitab, ya. Ada dua yang dimaksud di sini. Ahlul kitab itu boleh Yahudi, boleh Nasrani. Karena Yahudi itu punya kitab namanya Taurat, dan Nasrani itu punya kitab namanya Injil, ya. Jadi disebut mereka ahlu kitab. Hanya saja mereka terlalu melampaui batas, yang melampaui batas dalam menghormati Nabi
mereka. Ya, antara lain Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa ini adalah nabi terakhir dari kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu menurunkan dua nabi, ya, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Ya, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ishak ini menurunkan Nabi Yakub. Nah, inilah yang disebut Bani Israel. Bani Israel itu terdiri dari Yahudi dan Nasrani. Nah, terakhir Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail, nah, itu menurunkan Nabi Adam alaihissalam, nabi yang terakhir. Ya, nabi yang terakhir adalah penutup para nabi. Nah, karena mereka ini terlalu mengagung-agungkan, ya, nabi mereka, sehingga menganggap itu Tuhan. Ya, ada 3 macam pendapat dari kaum Nasrani ini. Antara lain, pertama, Nabi Isa itu anak Tuhan. Ya, kenapa? Karena Nabi Isa tidak punya bapak, lahir tanpa bapak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu bagian dari Tuhan. Nah, bagian dari Tuhan artinya terbagi 3, karena Tuhan itu dibagi 3. Pertama, Tuhan Bapa, itu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ruhul Kudus, yaitu Jibril alaihissalam. Yang ketiga, Tuhan Anak. Nah, itu jadi dia bagian. Kemudian yang ketiga, dia termasuk Tuhan. Ya, bukan lagi bagian, tapi dia memang Tuhan. Jadi ada 3 Tuhannya. Nah, ini semua pandangan yang sesat, ya, menurut kita orang Islam. Jadi tidak boleh melebih-lebihkan, tidak boleh terlalu mengagung-agungkan yang sangat-sangat, sehingga menjadikan dia Tuhan, sehingga kita bisa menjadi musyrik. Seperti Ali bin Abi Thalib itu kalau terlalu diagungkan bisa dijadikan Tuhan. Makanya di sini dikatakan la taglu fi dinikum. Ya, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Ya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Nah, ini mereka mengatakan kepada Allah yang tidak benar. Apa yang tidak benar itu? Ya, yang tadi yang saya katakan 3 pendapat itu. Bahkan kalau seluruh orang Yahudi itu berkumpul 10 orang, ya, 10 orang itu pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Bahkan bisa sampai 11 pendapat lebih. Karena itu pendapat. Jadi tidak boleh kita mengatakan pendapat yang tidak benar, ya, kepada Allah. Nah, ini wala taqulu 'alallahi illal haq. Jangan mengatakan kepada Allah kecuali yang benar. Ya, qulil haqqa walau kana murran. Ya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah yang benar itu walaupun pahit. Ya, memang dalam mengucapkan yang benar pahit. Banyak orang teraniaya karena menyebarkan suatu kebenaran. Kita tidak boleh takut. Wala takhafu laumata laim, ya, tidak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang Nasrani ini menganggap itu para ulamanya, ya, para pendetanya itu seperti Tuhan. Ya. Di sini dikatakan al-aduwu, ya, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ini di dalam Quran surah At-Taubah ayat
31. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib mereka sebagai Rabb. Ya, Rabb itu adalah Tuhan selain Allah. Ya, Rabb, Tuhan pemelihara. Nah, ini jangankan Nabi Isa, ulamanya saja, para pendetanya, para rahibnya, mereka anggap Tuhan seperti Allah. Nauzubillahi min dzalik. Makanya itu Imam Ahmad ya, meriwayatkan dari Umar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, beliau mengatakan, la tutruni kama utriba an-nasara Isa bin Maryam fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Artinya, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah oleh kalian hamba Allah dan Rasulnya. Nah, ini Nabi yang mengatakan demikian, ya, untuk kepada kita. Jangan terlalu menyanjung itu, terlalu tinggi sanjungannya sampai mendekati Tuhan, ya. Karena Nabi Muhammad itu sama dengan kita, tidak ada bedanya, ya. Yang membedakan hanya Rasul, ya. Makanya di sini dikatakan fa innama ana abdun. Abdun itu hamba. Hamba itu seperti kita. Seperti kita artinya taat, tunduk, patuh kepada Allah. Juga Rasul begitu. Tetapi yang membedakan hanya ada Rasul di situ, Rasul. Jadi dia menyampaikan utusan. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu sama fungsinya Nabi Muhammad. Dia adalah abdun, hamba Allah. Jadi bukan anak Tuhan, bukan juga Tuhan, apalagi Tuhan. Anak Tuhan saja bukan, apalagi Tuhan. Ya, makanya itu di surah Al-Ikhlas itu ada biarawati itu masuk Islam gara-gara surah Al-Ikhlas itu. Karena biasanya orang membuka Al-Quran, membuka buku itu dari kiri ke kanan, ya. Dia mau coba-coba buka itu Al-Quran. Karena Quran itu dibuka dari kanan ke kiri, tapi dia buka dari kiri ke kanan. Nah, lalu dia dapatkan terjemahnya. Qul, katakan, huwallahu ahad. Allah itu esa. Artinya tidak ada duanya. Karena selama ini mereka percaya bahwa Tuhan itu tiga, ya, Trinitas. Tuhan Bapa itu Allah, ya, mereka sebut Allah satu L-nya, bukan Allah, Allah. Kemudian yang kedua Ruhul Kudus, karena itu perantara antara Allah dengan Isa, ya. Jibril itu meniupkan roh dari Allah, ciptaan Allah. Karena diantara kita itu ulama ada mengatakan bahwa roh itu dari Allah, bagian dari Allah. Tetapi itu tidak benar. Yang benar adalah roh itu ciptaan Allah, bukan bagian dari Allah. Makanya roh di dalam kurun ciptaan Allah. Jadi karena selain Allah itu adalah makhluk, ya. Seperti kalamullah. Apakah bagian dari Allah atau makhluk Allah? Nah, itu makhluk Allah seperti Al-Quran. Nah, maka Rasulullah mengingatkan kita, fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluhu. Aku hanyalah seorang hamba, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi ini kita katakan yang benar. Jadi katakan juga yang benar terhadap
Nabi Isa alaihi salam. Ya. Kalau hamba itu ya dia dikuasai. Jadi kita itu sebagai manusia ini berfungsi dua. Ya. Pertama sebagai hamba Allah, itu terhadap Allah itu kita hamba. Hamba itu dikuasai, hamba itu dimiliki, hamba itu tidak punya kemerdekaan. Dia harus tunduk patuh, taat tanpa membantah. Itu hamba. Ya. Lalu dia diberikan suatu fasilitas oleh. Kemudian yang kedua khalifah. Khalifah itu terhadap sesama kita manusia. Jadi kita sebagai pemimpin, kita diberi kemerdekaan, kita diberi kekuasaan selama tidak melanggar, ya, tidak ada larangan. Makanya ada fungsi manusia di atas bumi ini dalam keagamaan dan juga dalam muamalah, ya, hablun minallah dan hablun minan nas. Ya, dalam keagamaan itu hablun minallah ibadah mahdah, dan ada ibadah gairu mahdah, ibadah khusus vertikal, kemudian ibadah gairu mahdah, ibadah umum horizontal. Ya, jadi kalau ibadah mahdah itu kita harus mengikut kepada Al-Quran dan As-Sunnah saja, ya, tidak yang lain. Ya. Maka itu dikatakan dalam kaidah usul, ya, kaidah usul al aslu fil ibadati itu adalah at-tahrim. Asal pokok dari ibadah, yang maksudnya ibadah khusus, itu haram, tidak boleh kecuali ada dasarnya, perintahnya. Nah, itu kita lakukan, jangan dibalik. Kemudian muamalah, al aslu fil muamalah al-ibahah. Jadi asal pokok daripada muamalah, ya, hablun minan nas, itu boleh, ya, selama tidak ada larangan. Jadi terhadap lain agama dari kita, nah, itu ada namanya toleransi muamalah. Ya, toleransi muamalah silakan. Tapi toleransi agama no way, tidak ada jalan. Ya, karena amma umuri dinikum, kata Rasul, kalau berkaitan urusan agama itu kembalikan kepadaku. Ya. Wa amma umuri di dunyakum fa ilaikum. Kalau berkaitan dengan urusan dunia, itu saya serahkan padamu. Kembangkan, silakan, selama tidak ada larangan. Ya. Tapi jangan kita balik. Kalau masalah agama, ini kan tidak dilarang, ini kan baik. Ya, tapi mana perintahnya? Nah, itu perlu dijadi dalilnya. Ada yang mengatakan kalau urusan muamalah, haram, tidak boleh karena tidak ada zaman Rasul. Nah, itu mana larangannya? Kalau ada larangannya, baru kita tinggalkan. Nah, ini jadi perlu kita pengetahuan yang lebar, ya, pengetahuan, karena di dalam Al-Quran itu dikatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, ya, jangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu pengetahuan, ya, wala takfu. Jadi ada namanya ittiba, ada namanya taklid, ya. Ittiba itu ikut dengan pengetahuan, ya. Kalau taklid itu ikut tanpa pengetahuan. Jadi bedanya ikut dan ikut-ikutan, ya. Ikut-ikutan itu dilarang, ikut itu disuruh, diperintahkan, ya. Maka itu wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Nah, ini lanjutannya wala taqulu 'alallahi illal haq. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, yaitu jangan kalian berdusta atas namanya
serta janganlah menjadikan baginya seorang istri dan seorang anak. Maha tinggi Allah, setinggi-tingginya dan seagung-agungnya dari semua itu. Maha suci dan maha esa dalam kekuasaan, kebesaran dan keagungannya. Tidak ada ilah kecuali Dia dan tidak ada Rabb selainnya. Nah, inilah biarawati masuk Islam gara-gara surah Al-Ikhlas itu. Apa itu Al-Ikhlas? Ikhlas itu artinya murni. Murni itu tidak ada campur baur, ya, betul-betul asli. Ya, makanya disebut ikhlas. Tidak sama surah-surah yang lain. Nah, inilah surah Ikhlas, surat yang menunjukkan tauhid. Kul, katakan hai Muhammad, Allahu Ahad, ya, Allah itu Maha Esa. Ya, esa itu beda dengan satu. Satu itu bisa dua, bisa tiga, ada satu ada dua. Makanya bukan satu tapi esa. Esa itu tidak ada duanya. Ya, makanya dikatakan Trinitas. Trinitas tiga tapi satu, satu tapi tiga. Jadi esanya ini tidak mengandung dua atau tiga. Maka kalau kita memahami Pancasila, ya, dengan agama yang benar, yaitu agama Islam, Maha Esa itu adalah Allah. Ya, tidak ada selain Allah, Maha Esa. Karena Maha itu Maha artinya yang paling, ya, Esa. Tidak ada duanya. Ya. Jadi perlu kita pahami di situ. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Ya, Allahus samad, Allah tempat berlindung segala sesuatu. Jadi kita ini tidak bisa tanpa berlindung kepada Allah. Ya, tidak bisa hidup tanpa berlindung kepada Allah. Karena Allah yang maha kuasa, Allah yang maha memelihara, Allah yang maha agung, Allah yang maha kuat, dan seterusnya Allah yang maha segala-galanya. Lam yalid, tidak beranak. Tidak beranak artinya Isa itu bukan anak Tuhan, tapi dia adalah kalimatullah. Kalimatullah artinya kalimat yang diucapkan Allah, kun, jadi, fayakun, maka jadilah dia. Seperti Adam alaihissalam tanpa ayah, tanpa ibu. Kemudian Hawa juga begitu, tanpa ibu. Kalau Isa tanpa ayah, ini adalah contoh bahwa Allah itu maha kuasa. Kalau dia menghendaki sesuatu, ya, apapun yang dikehendaki, tidak ada yang bisa bantah. Oleh sebab itu, sebagai kelanjutan dari ayat di atas, Allah berfirman, ya, innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya, yaitu dia hanyalah salah seorang hamba Allah dan salah satu makhluknya, yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah dia. Dan dia adalah salah seorang rasul dari para rasul-rasulnya. Dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, dalam arti bahwa Allah menciptakannya dengan kalimat yang dibawa oleh Jibril kepada Maryam. Lalu ia Jibril meniupkan roh darinya itu ke dalam rahimnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah Isa dengan izinnya. Nah, ini ibunya Isa alaihissalam itu namanya Maryam, ya. Maryam itu nama bapaknya
Imran. Ya, makanya ada di dalam Quran, saya lupa nama istrinya itu Imran. Ya, pernah saya baca di sejarah. Itu orang alim, ya. Imran itu orang alim, bahkan pemimpin ulama pada masanya. Ya. Dia itu punya istri salehah. Istrinya ini bersaudara dengan istrinya Nabi Zakaria kalau tidak salah ya. Itu ketika lahir, itu diberi nama Maryam. Tetapi karena Maryam ini lahir sangat orang senang sekali, ya, sehingga semua orang mau memeliharanya, maka diundilah siapa yang pelihara Maryam ini. Beberapa kali diundi selalu naik namanya Zakaria, maka dipelihara oleh Zakaria bersama istrinya, dan dia itu tinggal di dalam masjid, ya, di mihrab. Dia beribadah terus kepada Allah, sampai-sampai makanan itu selalu tersedia di dalam masjid. Tidak diketahui dari mana. Anna laki hadza. Maryam mengatakan ini dari Allah, dari surga. Ya, itulah karena. Tetapi suatu waktu, ini Jibril datang. Perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk meniupkan roh, ya, ke kantong bajunya, lalu turun ke kandungannya. Itu maka dia hamil. Lalu Maryam mengatakan, bagaimana mungkin saya hamil, padahal saya tidak punya suami, saya tidak pernah berhubungan. Maka Jibril mengatakan, Allah kalau menghendaki sesuatu tidak ada yang mustahil. Dia hanya mengatakan kun fayakun. Makanya itu dikatakan kalimat kun fayakun, ya, terdiri dari 3 kata. Kata itu kun fayakun, ya. Jadilah, maka jadilah dia. Ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah, sehingga ketika Maryam ini hamil, dia merasa malu, ya, dia merasa malu dan merasa bersedih sekali. Ya Allah, alangkah baiknya, lebih baik saya mati, lebih baik saya tidak hidup, lebih baik saya tidak berguna daripada begini jadinya. Maka Jibril bergembiralah, tidak usah bersedih, ya, ini pohon kurma akan berguguran, jatuh buah-buahnya, tidak usah bersedih. Tapi orang Nasrani mengatakan dia lahir pada waktu musim kemarau, padahal yang benar adalah pada waktu musim buah, ya, di Bethlehem kalau tidak salah. Sehingga dia pergi mengasingkan diri, ya, mengasingkan diri untuk melahirkan, ya, karena takut dikatakan pezina. Ya, banyak sekarang orang itu punya anak tapi tidak punya bapak. Beda zaman sekarang dengan zamannya Maryam. Maryam itu tidak punya bapak, tetapi karena kekuasaan Allah. Ya, kalau sekarang ya, bukan kekuasaan Allah, karena kekuasaan setan, ya, setan. Nah, maka setelah dia melahirkan, dia kembali, dicemuhkan orang banyak. Ini anak Maryam ini orang kurang ajar, masa anak ulama begini. Maka dengan takdir Allah bisa berbicara, saya ini utusan Allah, saya ini nabi, saya ini diutus oleh Allah dengan kekuasaannya. Nah, jadi itu sehingga Maryam menjadi terhibur. Kemudian mal masihu, ya, di sini dikatakan hal itu juga disebutkan dalam firman Allah pada ayat yang lain. Mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihir rusul wa ummuhu siddiqatun.
ya'kulanit ta'am. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar. Kedua-duanya biasa memakan makanan. Nah, ini tafsir dari surah Al-Maidah ayat 75. Jadi ini tidak boleh kita mengatakan kepada Nabi Isa itu Tuhan, karena itu sesuatu yang tidak benar, ya. Kita harus mengatakan bahwa Isa itu sama seperti nabi-nabi yang lain. Begitu juga Maryam, sama seperti kita, manusia ciptaan Allah, makan seperti kita, merasakan lapar, merasakan sedih, merasakan gembira, tidak ada bedanya. Maka itu kita dikatakan kalimatun minhu, ya. Alqaha ila Maryam wa ruhun minhu fa aminu billah wa rusulih. Maka berimanlah kepada Allah dan rasulnya. Wala taqulu salasatun. Nah, jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga, Tuhan itu satu. Tidak ada duanya, tiganya, empatnya, ya. Tidak ada istrinya, tidak ada anaknya, ya. Kalau dikatakan seperti itu berarti dia menyerupai sesuatu, ya. Padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai sesuatu. Jadi beda pencipta dengan yang diciptakan, tidak sama. Jangankan Allah, manusia saja dalam membuat meja tidak sama meja dengan yang membuat. Itu bisa diterima akal. Kenapa Isa yang diciptakan mau sama dengan Allah? Tidak mungkin, mustahil. Maka wala taqulu salasah, jangan kamu katakan tiga. Intahu khairal lakum, ya. Berhentilah dari seperti itu. Sama kalau kita mengucapkan selamat Natal, ya, walaupun itu hanya kata-kata, karena diantara kita ini ada pandangan berbeda. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh, sehingga kita diadu domba. Yang membolehkan menyalahkan yang tidak membolehkan, yang tidak membolehkan menyalahkan yang membolehkan. Akhirnya kita berperang antara kita sesama umat Islam, padahal musuh kita itu adalah kekufuran, orang kafir, jelas, orang Yahudi, Nasrani, ya, orang Islam yang munafik, Islam pengkhianat, Islam liberalisme, pluralisme, sekularisme. Islam itu tidak boleh dipecah-pecah, ya, tidak boleh dipecah, ada Islam ini, Islam itu. Semua Islam itu hanya satu, rahmatan lil alamin. Jadi tidak ada mengatakan Islam, jangan ikut Islam Arab, kita Islam Nusantara. Ya, harusnya dibalik, Nusantara Islam atau Islam alam Arab Islam. Jadi Arab yang diislamkan, bukan Islam yang diarabkan, atau Nusantara yang diislamkan, bukan Islam yang dinusantarakan. Karena Islam itu di atas, selain Islam di bawah. Makanya itu dalam hadis Nabi mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu di atas dan tidak ada di atasnya. Nah, jadi Islam itu harus di atas dari segala-galanya. Nah, juga dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas. Jadi tidak boleh kita mengambil separuh, membuang separuh. Artinya yang enak-enak diambil, yang susah-susah dibuang. Yang enak seperti poligami diambil, yang susah seperti salat tahajud dibuang, ya, karena bukan nabi. Kalau nabi itu ya memang mampu, tapi kita tidak mampu, sehingga mengatakan saya bukan nabi. Innamallahu ilahun wahidun, ya,
Sesungguhnya, innama itu kalau kita pahami dalam bahasa Arab, itu hanya, sesungguhnya hanya, ilahun wahid, satu, ya. Subhanahu, maha suci Allah. Artinya Allah suci dari kemusyrikan, dari sekutu, ya. Ayyakuna lahu waladun, tidak mungkin Allah punya anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Karena kalau punya anak itu berarti dia sama dengan manusia. Ya, anak manusia punya anak, berarti manusia itu lemah. Kalau begitu Allah juga lemah. Nah, ini sudah kita menurunkan derajat Tuhan yang Maha Esa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakilan. Nah, kemudian di ayat yang lain dikatakan inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Nah, ini semua dari ayat untuk menafsirkan ayat. Ya, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Ya. Sudah waktu belum ya? Baik, kita lanjutkan. Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Artinya, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan dia bersaksi bahwasanya Isa hamba Allah dan rasulnya serta kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, dan bersaksi pula bahwa surga itu hak, benar adanya, dan neraka itu hak, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai amalnya. Ini menunjukkan hadis ini bahwa kita orang Islam yang mengesahkan Allah satu-satunya Tuhan, dan Muhammad itu hamba dan rasulnya, dan Isa itu juga sama fungsinya dengan nabi-nabi yang lain, ya, itu hamba Allah dan rasulnya, cuma ada bedanya, ya, bedanya ada kalimatuhu alqaha, alqaha, dia ditiupkan roh, ya, tanpa bapak, ya, tidak sama Nabi Muhammad ada bapak ada ibu, ya. Nah, dia sama dengan Nabi Adam dengan kalimatnya. Ya. Kemudian dia percaya bahwa ada surga, ada neraka. Ya, ada surga, ada neraka, tapi harus diikuti dengan amal, tidak hanya dengan iman. Ya. Kalau hanya iman, itu tidak cukup, harus dibuktikan dengan amal. Ya, amal itu ya amal dalam Islam syariat. Ya, makanya al-iman itu menurut definisi, ya, at-tasdiqu bil qalb, beriman itu membenarkan dengan hati, ya. Kemudian al-qaulu bil lisan, diucapkan dengan lidah, harus dengan kata-kata, ya. Jadi kata-kata itu menentukan iman, ya. Seperti kalau kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu berarti saya sudah beragama Islam, ya. Jadi kalau orang kafir bersyahadat itu berarti dia masuk Islam, jadilah dia
mu'allaf. Ya, walaupun itu hanya kata-kata. Ya. Nah, begitu juga kalau dia orang Islam keluar dari Islam mengatakan saya murtad. Nah, berarti dia sudah keluar dari Islam walaupun hanya dengan satu kata murtad. Nah, makanya itu kata-kata itu menentukan, ya, tetapi tidak cukup dengan kata-kata, ya, harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, seperti juga kalau dalam akad nikah, saya terima nikahnya, nah, itu kata-kata, tapi menentukan bahwa dia bebas dari zina. Kalau dia mengatakan cerai, nah, itu kata-kata, nah, itu menentukan. Nah, begitu juga selamat. Selamat itu kalau kita ucapkan, ya, itu berarti kita mengakui kalau kita selamat telah selesai dari perguruan tinggi. Kita akui. Ya, selamat, ya, Anda berhasil. Kita mengakui hasil. Ya. Selamat Natal, nah, kita akui Natal. Ya, bahwa Tuhan itu 3, walaupun itu hanya kata-kata, ya, tapi menentukan. Ya, begitu juga ada yang mengatakan tidak apa-apa, itu kan kata-kata. Ya, kata-kata, walaupun kata-kata itu sangat menentukan iman. Makanya kalau berbeda kata-kata dengan hati itu munafik. Ya, munafik. Ya, kalau dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah tetapi dalam hatinya tidak mengakui, itu munafik. Ya. Ya, kalau dia mengatakan saya tidak mengakui itu Isa anak Tuhan, tapi saya mengakui mereka apa yang akui. Nah, itu sama ji, tidak ada bedanya. Ya, jadi jangan, makanya harus iman itu harus 3, tidak boleh kurang dari 3, yaitu at-tasdiqu bil qalb, ya, membenarkan dengan hati, wal qaulu bil lisan, mengucapkan dengan kata-kata lisan, wal amalu bil arkan, nah, itu membuktikan dengan perbuatan. Ya, jadi tidak boleh. Ya. Min abwabil, dia ini bisa masuk kalau kita ikuti ini hadis Nabi, ya, hadis Nabi itu cukup. La ilaha illallah, la syarika lahu, ya, tiada Tuhan selain Allah dan tidak punya sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua, Muhammad itu hamba dan rasulnya. Yang ketiga, Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Nah, ini Isa itu hamba Allah, rasulnya. Hanya bedanya kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Jadi kalimat yang disampaikan kepadanya, ya, dengan roh darinya, ciptaannya. Ini yang ketiga. Kemudian wal jannatu haqqun, surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, maka Allah akan masukkan dia ke surga sesuai dengan amalnya. Nah, ini harus dibuktikan dengan amal. Makanya Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, siapa yang mengucapkan dengan pengakuan, nah, itu harus dengan hati, itu bukan hanya ucapan. Makanya ada yang mengatakan, itu kan hanya ucapan, masa bisa masuk surga? Tidak mungkin ucapan tanpa diikuti dengan hati. Kalau ucapan tidak diikuti dengan hati, itu artinya bohong. Bohong, tidak benar. Kalau dia mengatakan saya mau masuk surga tapi tidak diikuti dengan kebaikan, nah, itu namanya bohong. Kalau dia katakan saya takut masuk neraka tapi dia tidak hindari larangan-larangan Allah, itu sama bohong. Kalau dia mengatakan saya cinta Nabi tetapi tidak mengikuti sunnahnya, itu bohong. Kalau ada pemuda mengatakan kepada gadis aku sangat cinta padamu tapi tidak dibuktikan dengan mahar, itu bohong.
tidak benar. Oh iya, karena sudah azan, baik kita cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kalau ini ada di YouTube silakan boleh disebarkan untuk amal kalian ya. Man dalla ala khairin falahu ajru mislu fa'ilihi. Jadi walaupun kita tidak berdakwah tetapi kita menyambung dakwah itu sama kalau kita berdakwah. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.